pengajian itu sebenarnya resminya namanya pengajian Cekini. Orang bilang itu pengajian PSI Masyumi. Karena betul, yang datang itu Pak Nasir, Pak Syafruddin, Pak Burhanuddin Harahap, Sultan Muhammad Rashid, orang PSI, Subadio Sosro Satomo, orang PSI, Sultan Takdir Ali Syahbana, orang PSI, dan lain-lain. Kumpul di situ. Saya bertanya, kenapa bisa sama? Dia bilang, ijtihad orang Masyumi dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan politik bangsa Indonesia itu hampir tidak berbeda dengan pemikiran orang-orang PSI. Walaupun latar belakang filsafatnya berbeda, satu Islam, satu sosialisme moderat, tapi bertemu dalam satu kebersamaan. Saya kira Pak Prabowo dengan pengalaman beliau di bidang militer, beliau berada di tengah-tengah pusaran krisis pada tahun 1998, ikut menangani dan memecahkan krisis yang cukup berat pada waktu itu. Saya masih muda sekali pada waktu itu. Saya datang ke Kostrad, diterima Pak Prabowo, didampingi Pak Majen Kiflan Zain, Kepala Staf Kostrad. Pak Prabowo bilang kepada saya, mungkin beliau sudah lupa, dipanggil, jaga orang ini, jaga rumahnya. Kalau orang ini sampai tertembak, repot kita. Maka rumah saya dijaga Kostrad beberapa lama, mungkin 3 bulan, sampai berakhirnya krisis tahun 1998 itu. Sekarang keadaan sudah jauh berubah. Pak Prabowo beralih dari seorang tokoh militer menjadi seorang tokoh sipil. 5 tahun menjadi menteri hampir, dan menteri yang strategis, menteri pertahanan, sangat penting menangani isu-isu pertahanan. Dan pertahanan itu bukan hanya soal pertahanan perang, militer, tapi pertahanan dalam segala aspeknya. Dan sebab itu Pak Prabowo kemudian telah menerbitkan beberapa buku yang saya baca dengan seksama, terkait dengan masalah-masalah pertanian dan masalah-masalah ekonomi yang harus kita pecahkan bersama. Seorang pemimpin haruslah seorang yang tahu apa yang menjadi persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsanya. Kalau tidak tahu, bagaimana dia mau jadi pemimpin? Banyak orang kepingin jadi presiden, tapi orang itu tidak pernah bertanya, kalau ente terpilih jadi presiden, apa yang ente mau lakukan di negara ini? Nggak jelas apa yang mau dilakukannya. Pak Prabowo cukup paham persoalan-persoalan itu. Beliau memformulasikannya, dan kemudian mencari solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan itu. Dari pengalaman beliau hampir 5 tahun ini, saya kira cukup pantas bagi kita dan tidak mengada-ngada kita kalau kita bersama-sama memutuskan mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Para alim ulama, nenek mama, Cadik Pandai, Pundokan Duang, tokoh-tokoh masyarakat dan hadirin hadirat yang saya muliakan. Kita telah membentuk koalisi yang oleh Pak Prabowo namanya disebut Koalisi Indonesia Maju. Mula-mula Gerindra dengan PKB, kemudian PBB masuk. PBB mengatakan mengajak partai-partai yang lain. Kemudian datanglah Golkar, datanglah PAN. Kemudian PKB keluar. Tapi kata Pak Prabowo tadi bisik-bisik mungkin mau masuk lagi. Mudah-mudahan mau masuk lagi. Kemudian datang Gelora. Kemudian mungkin datang lagi PSI. Kami ingin menegaskan Pak Prabowo, PBB ini Partai Islam Modernis. Orang modernis itu pikirannya gampang ditebak. Lurus, straight to the point. Enggak berkelit-kelit, enggak berkelok-kelok. Ya. Kami berunding, kami bermusyawarah, kami memutuskan mendukung Pak Prabowo. Tadi dibacakan ayat Al-Quran. Wasyawirhum fil amri, dan musyawarahkanlah tiap-tiap urusan. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Dan jika kalian telah mengambil keputusan,
maka laksanakanlah dengan tawakal kepada Allah. Insya Allah PBB akan tetap konsisten mendukung Pak Prabowo. Kami tidak berkelit-kelit, tidak lari kemana-mana. Insya Allah kami menjadi teman koalisi yang setia dan dipercaya. Komitmen ini saya kira penting bagi kita semua. Dan PBB sekali ini tegas menyatakan PBB telah mengambil keputusan mendukung Pak Prabowo dan jangan ada satupun yang berbeda pendapat dengan keputusan DPP PBB ini. Saya sudah tegaskan Pak Sekjen, kalau ada yang balelo, beri peringatan keras, sudah itu pecat. Kami tidak ingin PBB terpecah belah. Kita tetap berada dalam satu barisan, satu komando, satu tujuan. Tadi Pak Sekjen dan teriak-teriak yel-yel saya mau dicalonkan jadi calon wakil presiden. Kita serahkan kepada Pak Prabowo Subianto. Kita musyawarah. Ya. Kalau iya, alhamdulillah. Kalaupun tidak, alhamdulillah juga. Ya. Jadi kita tetap akan berada pada sisi beliau, kita tidak akan neko-neko, tidak akan lari kemana-mana. Kita istiqomah, kita konsisten, kita berada di jalan yang lurus, kita berada di jalan Shiratal Mustaqim, karena kita adalah orang yang di tengah-tengah. Kita adalah ummatan wasatan, umat yang tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, umat yang lurus, yang sejalan dengan cita-cita Islam yang menjadi pedoman dan haluan kita bersama. Kita nasionalis, kita Islam moderat. Kita bukan Islam garis keras yang memaksakan kehendak, apalagi terorisme. Kita juga bukan Islam yang lain-lain, tapi kita adalah Islam jalan tengah, Islam ummatan wasatan, tidak belok kiri, belok kanan, Islam yang lurus. Saya ingin mengakhiri pidato politik saya ini dengan mohon maaf, saya akan menutupnya dalam bahasa Minangkabau. Nan cacicia dipilih, nan tasera di kameh, nan samo senang dalam hati, nan samo sajua dalam pikiran. Manolah kita orang Minang, banyak dirantau, jadi ranah Minang. Pasan pituah nenek moyang, apalah pasan dari beliau, datuk perbatih nan sabatang. Usah lupo pai kasurau. Hidup di dunia hanya berdagang. Carilah piti berkampir-kampir. Awak kok lama hidup di dunia. Usah lupo amal ibadat. Umur sabateh azan jokomat. Anak orang batu batikam, nak pai ke simpang dobo. Sadang paralu saluah dek padam. Di malam sunyi badan taroo. Di malam sunyi badan tarao. Sayu kok lai rang ladangkan. Dikunyah-kunyah ulam paryo. Sayu kok lai rang ladangkan. Dikunyah-kunyah ulam paryo. Umur kok lai dipanjangkan. Sampai Pak Prabowo tapi liah menjadi presiden. Hari ini kita basuh di siku. Nanti apabila Pak Prabowo tetapi liah menjadi presiden, di Istana Negara kita basuh. Rakyat sadonyo dan basuh-Korea. Itulah yang terakhir saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Pak Prabowo tapi liah sebagai Presiden Republik Indonesia, kita basuh dan dengan beliau di Istana Negara kita basuh bersama di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.